juga kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama mau mengikuti renungan Habatus. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami sehingga kami boleh mengikuti dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah anak-anak, siapa yang masih suka main HP ketika mengikuti ibadah? Ayo, semoga sudah tidak ada ya. Karena ketika kamu dan saya sedang beribadah, kamu dan saya sedang memuliakan Tuhan. Seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 16 sampai Kolose 3 ayat 4. Saya akan menolong membacakan ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Anak-anak, ketika kamu dan saya sedang mengikuti ibadah yang hanya sebagai rutinitas saja atau kebiasaan sebagai orang Kristen saja datang ke gereja, maka semua ibadah yang kita lakukan dapat menyesatkan. Loh, mengapa? Karena semua itu tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yang paling utama ketika beribadah adalah kita mengenal, menyembah pribadi Kristus itu sendiri, bukan tata cara atau kebiasaan beribadahnya. Karena tata cara beribadah itu hanya suatu sarana untuk membawa jemaat datang kepada Tuhan. Paulus menasehati jemaat di Kolose mengenai hal yang utama dalam ibadah. Karena jemaat Kolose telah keliru dalam menempatkan Tuhan bagi kerohanian mereka. Nah, jemaat Kolose lebih senang dengan ritual atau tata cara ibadah daripada pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, anak-anak, dalam beribadah, bahwasanya Tuhan Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Artinya, Tuhan Yesus adalah pemilik jemaat, pemelihara jemaat, dan bahkan sumber hidup utama bagi jemaat. Dan tanpa Tuhan Yesus, tidak mungkin ada pertumbuhan rohani di dalam jemaat. Maka dari itu, jemaat Kolose tidak mungkin dapat bertumbuh atau dapat pertumbuhan yang baik dalam kerohanian mereka. Nah, aturan-aturan agama yang dibuat oleh manusia mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, bahkan menyembah malaikat dan penglihatan-penglihatan, dan itu semua Allah tidak menghendakinya. Ingat ya, jemaat Kolose adalah manusia yang berdosa, sama seperti kamu dan saya adalah berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua manusia adalah berdosa ya. Nah, lalu Paulus menasehati jemaat Kolose supaya mereka mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, yang artinya jemaat harus mencari hal-hal yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga berharap bahwa jemaat Kolose dapat sehati sepikir dengan Kristus, dan kemuliaan Kristuslah yang memimpin kita dalam ibadah yang benar dan berkenan di hadapan Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, anak-anak, ketika Allah Bapa menyuruh anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia yang dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria, ia dilahirkan dalam sebuah kandang dan disimpan dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Ya, dalam masa pelayanannya, dia dibenci, dia dihina, dia disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus manusia dari hukuman dosa bagi mereka yang percaya. Nah, anak-anak, jika kamu dan saya menjalankan ibadah dengan benar, maka kamu dan saya tidak mungkin keliru menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hidup kita akan diubahkan menjadi hidup yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Ya, maukah anak-anak yang sudah percaya untuk hidup terus memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan kamu dan saya
bertumbuh di dalam iman dan memuliakan Tuhan. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Bagi anak-anak yang belum percaya atau bagi anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami, memanggil kami untuk kami hidup di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, yang terus memberikan kekuatan kami untuk kami terus bersandar berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.